Karena itu Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh beliau tidak kurang dalam satu hari satu malam 70 atau 100 kali. Lah Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa berbuat dosa baru meminta ampun. Kadang karena sudah terbiasa kita nggak terasa kalau itu adalah dosa. Kenapa? Sudah terbiasa. Mungkin awalnya, waduh merasa, ya apa sih kok ngene. Tapi karena berjalan aktif setiap hari, akhirnya dianggap itu bukan perbuatan dosa lagi. Ini banyak. Bahkan kalau disampaikan, siapa meneng itu kebiasaan ini tentang. Satu contoh aja, satu contoh. Berjabat tangan. Laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram berjabat tangan. Ini katanya Rasulullah, berjabat tangannya seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, lebih baik kepalaku ditusuk dengan besi daripada berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau kita kan beda, enak salaman nek tangannya halus, seneng gitu. Katanya Rasulullah, lebih baik aku tusuk kepalaku dengan besi daripada berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tapi kita menganggap dosa itu kecil. Bahkan mungkin sudah tidak menganggap dosa. Ketemu salaman, biasa, guyu-guyu, ketawa, menganggap biasa, menganggap itu bukan dosa. Menyentuh aja sudah dosa, apalagi ini pegang-pegangan. Lalu ini terjadi. Ayo coba diantara kita tinggalkan itu, khususnya ketika hari raya aja. Jangan yang setiap hari, khususnya ketika hari raya aja. Wah, kok tonggoku ngomong ini, kok tonggoku ngomong ngono. Sehingga kita tidak meninggalkannya hanya takut omongan tetangga. Hanya takut dengan omongan orang, tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Jadi kita lebih mementingkan tetangga, tidak mementingkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjabat tangan dengan mudahnya, dengan gampangnya. Begitu juga seorang murid, mau di pesantren, mau di sekolahan, kalau memang anak itu sudah menginjak usia balik, jangan mestinya gurunya mengajarkan berjabat tangan dengan laki-laki. Muridku lah bapak, no murid mulai duduk mahram tetap duduk makan mahram. Lek kepengin mahram rabin dhisik baru salamono lak apa. Lah bukan mahram walaupun muridnya. Tidak ada dalil kemudian murid kemudian boleh berjabat tangan dengan gurunya yang bukan mahram, nggak ada. Dimanapun itu nggak ada. Kalau ada Nabi Muhammad pasti melakukan, para sahabat pasti melakukan. Nggak ada. Tapi sekarang terjadi. Muridnya yang bukan mahram berjabat tangan dengan gurunya yang laki-laki. Dan kalau anak tadi itu sudah menginjak usia balik, kalau belum sih nggak apa-apa. Kalau belum nggak apa-apa. Nah, kalau sudah tidak dibiasakan, akhirnya biasa. Keluar dari pondok, ketika mengajar atau bekerja jabat tangan, padahal keluaran pondok. Lu kenapa? Lu kan harus dibiasakan sama gurunya, sehingga dia menganggap dirinya nggak apa-apa, bukan berdosa. Nah ini keliru. Makanya harus dibiasakan ketika anak itu sudah mulai menginjak usia balik, sudah nggak boleh. Yang laki dengan yang laki, yang perempuan dengan yang perempuan, harus dibedakan. Nggak boleh kemudian jabat tangan. Ini karena sudah terbiasa dianggap bukan dosa.